Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Oke, anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita masih di tema 5 dan kita masuk ke subtema yang baru ya, yaitu subtema 4. Nah, insya Allah pada pertemuan ini kita masuk pada pembelajaran ke-1 dan kedua. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar setiap kegiatan atau setiap pembelajaran yang kita jalani sekarang bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, insya Allah pada pertemuan kali ini Ibu harapkan kalian dapat mendengarkan bacaan teks dan melengkapi kalimat sesuai dengan teks. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan juga kalian dapat mengerjakan soal cerita tentang penjumlahan panjang suatu benda. Dan Ibu harapkan juga kalian dapat membaca penjelasan tentang musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir, Ibu harapkan kalian juga dapat mengamati lambang sila keempat Pancasila yang menentukan sikap yang sesuai. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama, Ibu akan membacakan sebuah cerita atau sebuah teks yang berjudul Memetik Stroberi. Oke. Setelah puas bermain di kebun teh, ayah mengajak Ino, Arin, dan ibu ke kebun stroberi. Arin dan Ino bersorak kegirangan. Arin dan Ino sedang makan buah stroberi. Setelah membayar tiket masuk, mereka masuk ke kebun stroberi. Di dalam kebun, Arin memilih pohon stroberi berbuah lebat. Semua buah tampak ranum untuk dipetik. Arin tersenyum riang. Ino dan Arin segera berebut memetik buah stroberi. Ino dan Arin segera mengisi keranjang yang diberikan oleh petugas. Nah, dalam cerita ini menceritakan sebuah keluarga atau keluarga dari Ino yang sedang memetik stroberi. Nah, Arin dan Ino itu diajak untuk ke kebun stroberi oleh ayah setelah mereka bermain di kebun teh. Oke, sangat seru ya liburan, mengisi liburannya dengan memetik stroberi langsung, dan buahnya juga tadi sangat lebat ya. Oke anak-anak, kemudian di sini Ibu mau kalian melengkapi sebuah kalimat yang mana kalimat ini terdapat dalam teks yang barusan Ibu baca. Kalau misalkan kalian mendengarkan apa yang Ibu baca, kalian pasti bisa menjawab. Oke, yang pertama di sini ada kata keranjang, stroberi, membeli, dan ranum. Yang mana kata-kata yang di atas ini adalah kata yang harus kalian cocokkan dengan kalimat yang Ibu bacakan. Oke, yang pertama. Setelah dari kebun teh, mereka menuju kebun yang mana ya? Ya, betul. Mereka itu ke kebun stroberi ya, karena setelah mereka bermain di kebun teh, mereka Ino dan ayah Ino dan Arin diajak oleh ayah untuk ke kebun stroberi. Oke, good job ya. Kemudian yang kedua, untuk memetik buah stroberi, ayah harus titik-titik-tiket. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau masuk ke tempat wisata, kita harus membeli apa dulu? Ya, betul. Karena kalau misalkan kita tidak memiliki tiket, kita akan kesulitan untuk masuk ke wahana atau tempat yang akan kita tuju. Oke, good. Kemudian yang ketiga, di sini buah stroberi yang dipetik Ino dan Arin dimasukkan ke dalam
Coba, tadi stroberi sudah kita coret ya. Kemudian membeli juga sudah kita coret. Berarti ada keranjang dan ranum. Kira-kira yang mana yang cocok? Kalau misalkan kita mau memetik stroberi, stroberinya dimasukkan ke apa? Ya, betul, ke keranjang. Good job ya. Yang terakhir di sini. Buah stroberi terlihat titik-titik bergelantungan di pohon. Nah, coba kalau misalkan buah stroberi itu yang bergelantungan itu seperti apa? Ya, betul. Buah stroberi terlihat ranum bergelantungan di pohon. Jadi ranum itu terlihat runtuy gitu ya, nyusun gitu. Oke, berarti kalau misalkan kalian bisa menjawab, berarti kalian tadi mendengarkan cerita yang ibu bacakan. Oke, baik anak-anak. Setelah tadi kita belajar mengenai setelah kita tadi mengetahui Ino dan Arin itu pergi ke kebun teh dan ke kebun stroberi, hari ini ibu mau mengajak kalian atau ibu mau kalian memahami atau mengetahui bagaimana cara menanam bibit tanaman dengan teknik hidroponik, yang mana teknik hidroponik yang akan kita gunakan itu menggunakan teknik yang sangat sederhana dan bahan-bahannya juga bisa kita peroleh dari sekitar kita. Apa ya? Nah, ini ya anak-anak ya. Hari ini ibu mau mengajak kalian dan ibu mau kalian mengetahui bagaimana cara membuat pot ya. Jadi sekarang kita pahami dulu cara membuat potnya terlebih dahulu dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah dicari dan mungkin sering kita lihat ya di daerah rumah kita. Oke, hari ini ibu mau mengajak kalian membuat pot dari botol minuman. Nah, yang pertama bahan yang atau langkah-langkah yang harus kita lakukan ya. Jadi di sini bahan yang akan kita gunakan itu hanya memerlukan satu botol aqua ya, satu botol minum yang besar ya. Kemudian satu botol ini dipotong atau digunting menjadi 2 bagian. Nah, oke, kemudian harus sama rata ya kalau bisa. Jadi kalau misalkan ukurannya sama nanti akan sesuai. Kemudian gunting potongan botol dari bagian bawah agar sesuai dengan potongan botol bagian atas. Jadi mengukurnya harus sama bagiannya ya, sama-sama. Nah, kemudian setelah kita menggunting, lepas tutup botol pada potongan botol bagian atas. Nah, biasanya tutup botol yang berada di bagian atas itu dilepas terlebih dahulu ya. Nah, kemudian sumbat leher botol dengan busa. Pastikan busa tidak mudah lepas namun dapat menyerap air. Isi bagian atas busa dengan kapas. Kemudian isi potongan botol bagian bawah dengan air. Setelah itu letakkan bagian atas botol pada bagian bawah secara terbalik. Biarkan tutup botol terendam air. Oke, kemudian, nah itu adalah beberapa cara atau langkah-langkah ketika kita membuat pot dari botol minuman. Nah, adapun tadi ibu ulangi lagi ya, untuk alat dan bahan yang kita perlukan adalah botol air minuman kemasan, kemudian gunting dan busa dan kapas. Nah, ini bahannya memang mudah ya, yang mudah kita dapatkan, tapi kalau misalkan kalian menemukannya bisa kalian gunakan dan kalian praktekkan. Nah, ya. Oke. Nah, setelah setelah kita membuat pot, di sini ibu mempunyai cerita. Nah, di sini contoh soal cerita yang mana di sini masih tentang tentang tanaman stroberi ya. Di sini ada Pak Asep. Nah, Pak Asep ini sedang melihat perkembangan stroberi. Pak Asep itu penjaga kebun stroberi, mengukur tinggi batang stroberi.
Nah, jadi Pak Asep di sini terlihat ya dari gambar bahwa Pak Asep ini adalah seorang penjaga kebun stroberi. Setiap harinya beliau pekerjaannya itu mengukur tinggi batang stroberi ya. Selain nanti memanen atau merawat tanaman itu, Pak Asep juga rutin mengukur tinggi batang stroberi. Nah, yang mana di sini ada dua dua tanaman stroberi ya yang menjadi pembanding dari Pak Asep. Nah, Ibu bacakan ya. Tanaman stroberi pertama memiliki tinggi 50 cm dan tanaman stroberi kedua memiliki tinggi 50 cm. Berapa meter tinggi kedua tanaman tersebut? Nah, jadi ketika di sini pertanyaannya berapa meter tinggi kedua tanaman? Tinggi kedua tanaman. Kenapa? Karena kan tadi kita sudah di dalam soal ceritanya ada dua tanaman stroberi yang diukur oleh Pak Asep. Yang mana tinggi batang stroberi yang pertama itu tingginya 50 cm dan tanaman stroberi yang kedua memiliki tinggi 50 cm. Berarti kalau ditanyakan berapa tinggi kedua tanaman, berarti langkah yang harus kita lakukan adalah dengan apa? Menggunakan rumus yang mana? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Berapa tinggi meter kedua tanaman? Berarti, ya betul, dengan menggunakan penjumlahan. Nah, di sini tinggi tanaman pertama itu ditambah dengan tinggi tanaman kedua. Karena kan di sini yang ditanyakan tinggi dari kedua tanaman, berarti kita jumlahkan. Di sini tadi sudah kita ketahui tinggi pohonnya berapa? 50 cm ditambah 50 cm. Jika dijumlahkan maka hasilnya 100 cm. Namun Bu, kan yang ditanyakan di sini berapa meter? Nah, berarti karena di sini satuannya cm. Oh, mohon maaf ya, ini cm cm bukan ccm. Nah, karena di sini tinggi dari gabungan atau jumlah dari tinggi batang stroberi ini adalah 100 cm, berarti kita akan rubah ke meter. Nah, bagaimana cara merubah ke meter? Kemarin kita sudah mengetahui ya, berarti 100 cm itu sama dengan berapa meter? Iya, betul sekali ya, Nak ya. 100 cm. Namun Bu, kan yang ditanyakan di sini berapa meter? Nah, berarti karena di sini satuannya cm. Oh, mohon maaf ya, ini cm cm bukan ccm. Nah, karena di sini tinggi dari gabungan atau jumlah dari tinggi batang stroberi ini adalah 100 cm, berarti kita akan rubah ke meter. Nah, bagaimana cara merubah ke meter? Kemarin kita sudah mengetahui ya, berarti 100 cm itu sama dengan berapa meter? Iya, betul sekali ya, Nak ya. 100 cm itu sama dengan 1 meter. Berarti jadi tinggi dari kedua pohon tersebut atau kedua tanaman stroberi tersebut adalah 100 cm atau 1 meter. Nah, karena di sini berapa meter, berarti jawabannya 1 meter tanpa mencantumkan yang 100 cm. Jadi, ketika kalian mengerjakan soal cerita, kalian pahami dulu ceritanya atau soal ceritanya, kemudian lihat apa yang ditanyakan. Nah, karena di sini yang ditanyakannya berapa meter, berarti kalau berapa meter kita coret yang ini. Yang betul adalah tinggi dari kedua tanaman stroberi tersebut adalah 1 meter. Betul sekali. Sudah paham ya, Nak ya? Jadi ketika kalian mengerjakan soal cerita, kalian harus bisa memahami soal cerita tersebut. Setelah kalian paham, baru kalian boleh lanjutkan dengan mengerjakan. Karena jika kalian tidak teliti, kalian tidak paham dengan soal cerita, pasti kalian akan merasa kesulitan ketika kalian mengerjakan. Oleh karena itu, kalian ketika menemukan soal cerita, kalian baca dengan teliti sampai kalian paham dan ngerti atau paham apa yang akan kalian lakukan ketika kalian mengerjakan soal cerita tersebut ya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar burung Garuda di sini. Nah, ini adalah gambar Garuda.
ya. Nah, di dalam apa gambar atau Garuda ini terdapat apa ini? Oke, betul sekali ya. Ini adalah lambang dari sila Pancasila ya. Mungkin kalian sudah sering mengingatnya, sering mendengarnya. Jadi kalian sudah biasa mendengarnya ya ketika menemukan lambang-lambang dari sila Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian tahu apa bunyi sila Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng? Nah, ini nih yang merah. Kepala banteng itu coba bunyinya apa? Nomor berapa? Coba ada yang masih ingat? Iya, betul. Itu adalah lambang dari sila keempat. Yang mana bunyi dari sila keempat itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kalian masih mengingat ya? Nah, kemudian makna dari sila keempat ini adalah musyawarah, yang mana musyawarah itu adalah mengambil keputusan bersama. Ya, Ibu ulangi lagi, musyawarah itu adalah mengambil keputusan bersama, dan musyawarah itu dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di tempat bermain, atau dimanapun kalian berada. Dengan catatan, musyawarah itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kemudian di sini ada di dalam gambar ya terlihat mereka sedang bermusyawarah. Nah, murid-murid bermusyawarah untuk menentukan tempat tujuan karya wisata. Nah, Windy adalah ketua kelas. Windy memimpin teman-temannya bermusyawarah. Coba amati kalian gambarnya ya. Nah, kemudian setiap memberikan usulan tempat yang diinginkan, setelah diadakan diskusi, akhirnya diputuskan karya wisata ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang berada di mana? Ya, betul, di Jakarta ya. Walaupun ketua kelas, Windy tidak boleh menentukan sendiri tempat tujuan karya wisata. Oke. Nah, di sini makna yang kita ambil atau secara garis besar dari sila keempat ini kan tadi adalah musyawarah atau pengamalan. Sila keempat di sini adalah musyawarah, yang mana musyawarah itu mendiskusikan sebuah hal atau memilih. Nah, di sini tepat ya bahwa di kelasnya Windy, kebetulan Windy itu adalah ketua kelasnya. Nah, di sini mereka sedang berdiskusi atau sedang bermusyawarah untuk menentukan karya wisata. Nah, karena masing-masing orang atau yang berada di kelas itu memiliki suara, kemudian memiliki punya hak untuk memilih, sehingga diadakanlah diskusi untuk pemilihan atau menentukan karya wisata mereka. Nah, oke, jadi musyawarah itu adalah mengambil sebuah keputusan bersama. Nah, di sini juga tadi ya, Windy itu memutuskan bahwa karya wisata itu akan diputuskan ke Taman Mini Indonesia Indah. Oke, tapi tetap kita harus bisa menentukan atau memutuskan sebuah keputusan yang memang diambil dari suara terbanyak ya. Jangan mengedepankan sikap keegoisan kita, meskipun kita tidak menginginkan karya wisata ke sana, tapi kita harus bisa menghargai karena di sana sudah diambil keputusan yang terbanyak ya. Oke, kemudian di sini Ibu punya cerita atau sebuah teks yang kemudian Ibu mau kalian beri tanda centang untuk pengamalan sila keempat, dan beri tanda silang yang bukan pengamalan sila keempat. Jadi kalau misalkan ada sebuah sikap atau perilaku yang mencerminkan atau mengamalkan sila Pancasila, berarti kalian beri tanda checklist. Tapi kalau misalkan tidak, kalian beri tanda centang. Aku melaksanakan hasil musyawarah dengan senang hati. Coba, ketika tadi sudah memutuskan,
kita harus bisa menerima hasil musyawarahnya itu dengan senang hati. Kalau misalkan kita melaksanakan seperti itu, apakah termasuk pengamalan sila keempat? Ya, betul ya. Kita harus bisa menghargai setiap keputusan yang sudah diputuskan secara bersama, dan itu memang sudah diambil dari suara terbanyak. Jadi kita tidak boleh tidak boleh marah ataupun kita tidak bisa untuk tidak menerimanya. Kita harus menerimanya karena itu sudah berdasarkan hasil musyawarah ya nak ya. Nah, kemudian yang kedua, aku marah bila tidak terpilih menjadi ketua kelompok. Misalkan ada sebuah pemilihan ketua kelompok, tapi salah satu yang ingin menjadi ketua kelompok tidak terpilih sehingga aku marah. Coba, apakah itu termasuk pengamalan sila keempat? No, ya betul ya, tidak ya. Ibu harapkan kalian tidak seperti itu. Nah, kemudian aku senang dengan hasil musyawarah yang diputuskan oleh ketua kelas. Nah, kalau hasil musyawarah berarti sudah diputuskan dan sudah didiskusikan secara bersama-sama, berarti tidak memihak ya. Berarti ini ya termasuk contoh pengamalan sila keempat. Nah, baik nak. Sebagai bahan latihannya, Ibu mau silahkan kalian kerjakan di buku tematik 2E halaman 136. Nah, di sana ada contoh soal cerita terkait perbandingan ataupun penjumlahan. Nah, silahkan kalian pahami teks atau soal cerita yang kalian baca, baru setelah kalian pahami baru kalian boleh mengerjakannya ya. Oke, kemudian tugasnya seperti biasa dikumpulkan berupa foto dan dikirimkan ke Google Classroom. Oke anak-anak, mungkin segitu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat, dan apa yang memang masih kurang dalam penjelasan mudah-mudahan Ibu bisa memperbaikinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.